Halo teman-teman, perkenalkan saya Aisyah Fisabilillah. Di dalam video ini saya akan mengajak teman-teman membahas salah satu topik menarik dalam psikologi komunikasi. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih merasa kurang percaya diri atau merasa kesulitan ketika kita harus berbicara di depan orang lain karena merasa kurang percaya diri? Nah, di dalam video ini aku akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sih konsep diri itu memengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang pertama, apa sih konsep diri itu? Konsep diri itu adalah gambaran mental yang kita miliki tentang siapa diri kita, meliputi kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan peran sosial pada diri kita. Nah, gambaran ini memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan berkomunikasi. Nah, seseorang yang melihat dirinya atau memandang dirinya sebagai orang yang rajin dan mampu, itu akan cenderung aktif bertanya. Nah, dia itu akan sering berpendapat dan mengambil peran. Sebaliknya, individu yang memandang dirinya tidak cukup baik itu akan sering menahan diri, ragu menyampaikan ide atau menghindari interaksi. Nah, masalahnya konsep diri ini tidak berhenti sebagai keyakinan aja, tapi dia itu bisa berubah menjadi kenyataan. Disinilah muncul konsep nubuat yang dipenuhi sendiri. Ketika seseorang terus meyakini bahwa dirinya itu tidak mampu, keyakinan itu akan memengaruhi perilakunya. Dia akan menjadi pasif, terus dia juga menghindar, dan akhirnya akan gagal. Nah, kegagalan tersebut itulah yang kemudian dianggap sebagai bukti bahwa keyakinan awalnya itu benar. Nah, sebaliknya, keyakinan positif itu akan mendorong usaha, keberanian mencoba, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Dengan kata lain, cara kita memandang diri seringkali membentuk realitas sosial yang kita alami. Kemudian, gimana sih kita mengenali apakah konsep diri kita itu cenderung positif atau negatif? Konsep diri negatif itu biasanya ditandai oleh kepekaan berlebihan terhadap kritik. Kemudian ketergantungan juga kepada pujian, perasaan tidak disukai juga, serta pesimisme saat harus bersaing dengan orang lain. Nah, individu dengan konsep diri seperti ini, dia itu sering memakai topeng sosial demi diterima, bukan demi kejujuran. Nah, sebaliknya, konsep diri positif itu terlihat dari keyakinan mampu menghadapi masalah. Terus, perasaan setara juga dengan orang lain, kemampuan menerima pujian secara wajar, serta kesiapan memperbaiki diri tanpa merasa terancam. Nah, perbedaan ini sangat memengaruhi satu aspek penting dalam komunikasi, yaitu keberanian untuk membuka diri. Membuka diri adalah kunci hubungan interpersonal yang sehat. Dalam model Johari Window, dia itu membagi diri kita ke dalam 4 area, yaitu terbuka, tertutup, buta atau blind, dan tidak dikenal. Nah, individu dengan konsep diri positif ini cenderung memperluas area terbuka. Dia itu mau berbagi dan menerima umpan balik dari orang lain. Sebaliknya, konsep diri negatif akan membentuk area tersembunyi semakin besar, sehingga komunikasi itu menjadi kaku. Nah, ketika seseorang terlalu tertutup dan ragu, dampaknya itu akan sering muncul dalam bentuk kecemasan berkomunikasi. Nah, kemudian kurangnya kepercayaan diri ini dapat memicu communication apprehension atau yaitu rasa takut atau cemas saat harus berkomunikasi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini cenderung berbicara seperlunya, menghindari perhatian, atau tampil tidak maksimal ketika harus berbicara di depan orang lain. Nah, di sini tuh ada penelitian yang menunjukkan kondisi ini cukup banyak dialami oleh mahasiswa dan berdampak nyata pada prestasi akademik atau relasi kerja dan kepemimpinan gitu. Nah, di sini tuh akar utamanya sering kembali pada konsep diri masing-masing individu. Nah, selain memengaruhi keberanian berbicara, konsep diri juga menentukan gimana kita itu memproses pesan. Nah, konsep diri itu memengaruhi apa yang kita pilih untuk dilihat, dengar, dan ingat. Ini dikenal sebagai selektivitas pesan yang terbagi menjadi beberapa, yaitu selective exposure, selective perception, selective encoding, dan selective memory. Nah, kita itu cenderung mencari informasi yang sesuai dengan identitas diri, menafsirkan pesan sesuai citra diri, menyampaikan pesan yang mendukung gambaran diri, dan mengingat hal-hal yang menegaskannya. Singkatnya, konsep diri di sini tuh bertindak sebagai filter komunikasi. Nah, kesimpulannya di sini adalah konsep diri bukan sekadar perasaan pribadi aja. Dia itu membentuk cara kita berkomunikasi, cara orang lain merespon kita, dan kualitas hubungan yang kita bangun. Nah, jadi teman-teman mulailah dengan mengenali label apa yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Terus kita juga harus berani membuka sedikit lebih banyak area terbuka kita
Dan latih satu kebiasaan kecil percaya diri hari ini. Karena komunikasi yang efektif itu selalu dimulai dari dalam diri kita. Sekian pembahasan yang ada dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.